Shalom. Have a wonderful Good Friday for you and for me, for Indonesia and for all nation. Loh, kenapa begitu Bu Pendeta? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat itu nggak bilang karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Sebab Yesus turun ke dunia tidak membawa agama, tapi membawa keselamatan. Saudara, kalau Yesus mati menebus dosa hanya untuk orang Kristen, di mana dong letak keadilan Allah? Sejak dia Tuhan dosa, Adam dan Hawa, upah dosa adalah maut. Oh, Allah nggak kompromi, saudara. Dia Allah yang punya hukum, yang punya aturan. Kita sudah melanggar hukumnya Tuhan. Makanya kalau kita mau masuk surga harus ikut hukumnya Tuhan. Nggak bisa bikin hukum sendiri, bikin seremonial sendiri, kegiatan-kegiatan agamawi sendiri nggak bisa, saudara. Yang punya surga dan neraka masih Tuhan. Jadi kita ikut rule-nya Tuhan. Saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, dia, Yesus yang benar, itu darahnya ditumpahkan untuk mereka yang sekarang hidup dalam ketidakbenaran firman Tuhan. Termasuk mereka yang saat ini masih asik menghujat nama Kristus. Udahlah, berhentilah. Kalau saya lihat di YouTube tuh pusing amat sih. Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa? Sebagaimana video saya yang terdahulu saya jelaskan. Dia itu Tuhan. Kalau manusia mau jadi Tuhan nggak bisa, ya. Kalau Tuhan mau jadi manusia, mau jadi apa kayak suka-suka, dia berkuasa kok di alam semesta ini. Dan kenapa Tuhan kok harus sibuk-sibuk turun menjelma jadi manusia? Karena untuk penebusan dosa itu butuh darah. Di dalam darah itu ada nyawa. Dalam kitab Imamat bilang, kenapa Yesus harus turun dalam rupa manusia? Ketika disalib, darahnya tumpah. Darahnya itu yang dipakai untuk menebus dosa seisi dunia, saudara. Lah kalau nggak turun dalam rupa manusia, gimana mau mengeluarkan darah? Sebab Allah itu adalah roh. Saudara, saya sangat diberkati oleh satu film The Working Man. Ya, di situ diceritakan bagaimana seorang sahabat itu sampai rela mengorbankan nyawanya demi sahabatnya. Nah, itu yang Tuhan katakan buat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus mati juga terbilang untuk Anda yang sampai hari ini engkau masih membenci nama Kristus. Saudara boleh membenci nama Kristus, boleh mengeluarkan sumpah serapah apapun, tapi ingat, di hati Tuhan engkau tetap sahabatnya Tuhan. Sebab dia sudah mati bagi Anda. Bagianmu tinggal buka hati. Hanya dengan percaya, dengan mulut mengaku Yesus itu Tuhan, engkau akan diselamatkan. Kalau Tuhan menjamah hatimu hari ini, jangan keraskan hati. 26 tahun silam saya dapat pesan profetik dari Tuhan. Tuhan utus malaikatnya untuk menyampaikan pada saya, katakan pada umatku bahwa kedatangan Kristus sudah sangat-sangat singkat. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Salam Revivalist. God bless.